Posisi Bara sih bener ada di situ. Bener. Cuma nggak di momen itu. Betul, gak di momen itu. Aduh, aduh. PR banget buat MBR Epsilon. Dan sekarang untuk di map Nextera, apa yang akan dilakukan oleh MBR Epsilon dan apa yang akan terjadi dengan adanya Skyler yang digunakan oleh seorang Rasya? Akankah ini menjadi ace kembali di pistol round pertama dengan adanya WSP yang digunakan oleh beberapa pemain, 2 ke kanan, 2 ke arah kiri, sementara 3 pemain EVOS Divine cenderung kali ini masuk menuju ke bagian pertengahan dari area DK Square. Ledakan diberikan ke arah Gedai, namun masih belum melukai ke arah siapapun. Sudah mulai terlihat pergerakan aksi. Informasi sudah diberikan, tetapi lihat Bara tertembak dari arah seorang Rasya, langsung masuk menuju ke arah depan. 4 Naruto, ledakan juga diberikan dari arah MBR, namun masih belum beri PK apapun. Terlihat posisi seorang Rasya, dan harusnya ini menjadi informasi yang cukup baik. 2 orang, Rasya belum notice ada 1 pemain di sana. Panggil dulu teman-temannya. Dan Gedai kali ini masih dia stay di situ, cuma buat pakai katananya coba digunakan, dapat 2 orang. Dan Rasya kali ini hanya tersisa sendirian saja, langsung diambil Gedai. 2 loh dia nyampe orang tuh. Seneng banget. Seneng banget. Ini senengnya udah kayak seneng outstar. Iya bener, kayak Regi tuh. Iya, kayak dia tahu round-round selanjutnya bakal susah menang nih. Makanya senengnya segitunya. Tapi baiklah, akhirnya MBR Epsilon menangin pistol round dari EVOS Divine. Setelah tadi di game sebelumnya EVOS Divine yang menang pistol roundnya. Dan sekarang kita lihat game selanjutnya ini, posisi yang biasanya MBR sering fucked up di atas nih. Iya kan? Dan akhirnya posisinya jadi kena outplay sama lawan. Dan oke, nah nge-stack pasti di atas, terus di sini di kanannya bakal di spam grenade. Ya, nah itu yang gue maksud. Nah itu, tapi kayak EVOS bisa banget baca pergerakan itu, nungguin biar si MBR-nya duluan yang buka granat. Tapi sayangnya Abax kali ini grenade dari MBR connect membuat Abax harus end, dan Kocel juga harus kenain begitu saja. Sekarang ini menjadi korban selanjutnya juga, Ray. Nggak bisa follow up terus Kocel. Kita Rasya aja dengan Deagle ya. Desert Eagle sudah di tangan seorang Rasya, tapi 1 lawan 4 kan hal yang mudah tentunya membuat Rasya harus kandas gitu saja. Ini terlihat lebih jelas apa yang ingin MBR Epsilon lakukan gitu loh. Nggak tiba-tiba naik lalu nge-stuck di satu tempat. Bahkan belum sempat kayak granat yang dimasak sama EVOS Divine pun dikirim ke arah MBR Epsilon, karena pergerakan mereka juga cepat untuk ngambil duluan ke arah bagian paling tinggi di area Rushtown itu sendiri. Dan jelas juga bukan cuma semata-mata ngambil area bagian atas dari Rushtown-nya, tapi Thrill of Battle yang dia lemparin, Flash Freeze-nya juga berimpact, sehingga semakin memudahkan mereka untuk bisa menumbangkan para pemain dari EVOS Divine. Tapi Kocel sih nyusahin juga. Lumayan. Iya, tadi yang Kocel bilang kayak yang nggak mereka punya itu jigal-jigalnya, barusan 3 orang tuh. Buat numbangin Kocel aja masih lincah banget dia. Si Kocel ini. Ada Casey yang menyelamatkan Kocel barusan dari bahkan yang berikan. Bahkan sekarang Kocel dengan 1 orang rekannya akan menumbangkan dahulu 1 pemain, yaitu Rehans, yang berhasil menjatuhkan. Bahkan Uzi juga tumbang, sayang sekali. First blood. Bara terikat. Sekarang harus sedikit mundur, tarik ke arah belakang. Masih ada untuk seorang Bara, tetapi harus tersilent, dan Bara ternyata kena sebuah headshot. Rehan yang bermain Mani hanya membeli Deagle, harus juga tumbang. Lihat, Grave Labs ini win rate EVOS Divine besar banget. Gue selalu perhatiin momen Nextera tuh untuk EVOS Divine di Grave Labs-nya. Mereka tahu banget celah dan juga celah dari tempat tersebut. Mereka bisa banget maksimalin untuk nyulik-nyulik di angle yang tak terduga-duga. Dan momen tersebut gue rasa belum ada jawabannya dari MBR Epsilon, sehingga MBR Epsilon harus kecolongan 1 angka. Kali ini kita akan berpindah di Zipway. Posisi Zipway kali ini udah harus diperhatikan lagi, terutama pembagian 1 support yang biasanya agak repot nih kalau di Zipway ini. 1 support ya, kalau kena notice duluan bakal menjadi big deal banget, bakal menjadi PR banget, karena biasanya bakal langsung di commit. Tapi MBR kali ini bakal bagi 1-2-1, 2 di tengah, 1 di kiri dan juga kanan. Nah, itu dia ledakan grenade, cukup on point menuju ke arah EVOS. Tapi EVOS masih punya Casey, cukup aman sehingga mereka masih bisa aman. Tapi Gedai tadi berhasil dapetin 1 orang, bakal dibalas sama seorang Ray.
mantan kawan yang sekarang menjadi lawan sudah saling berjibaku, dan Kocel pun akan dipunish oleh seorang Lozi dengan Thompsonnya. Diselipin satu, Abak sekarang mencoba mencari kesempatan. Di sini Bara sempat di end, masih sempat, dan masih sempat juga harusnya menolong seorang Kocel at the moment di sepersekian detik. Tapi Rehan udah standby di sana, tinggal nunggu Kocel dan juga Abax keluar dari gluolnya itu yang udah ditandain sama seorang Rehan. Posisi udah ke lockdown harusnya, ditambah udah kena 124 juga. Ah, ini dia. Sekarang Rehan yang bakal coba dikomit sama dua orang sekaligus. Ayo lu Rehan, ayo lu Rehan, ayo lu Rehan. Coba mundur ke belakang, ternyata Rehan cukup respect akhirnya, membuat situasi dari winning condition EVOS menjadi kembali untuk EVOS Divine. Setelah tadi EVOS Divine sempat terset up, tapi tentu saja dengan kesabaran dan juga kejelian player-player dari EVOS Divine, mereka berhasil mendapatkan gamenya kembali. Menurut gua momen dimana tadi Gedainya berhasil dapetin Rasyah duluan pakai Thompson bahkan ya, itu nggak bisa jadi sebuah keuntungan ketika Rasyahnya nggak bisa langsung di end, dan di saat bersamaan Gedai pun juga udah kena tembakan dari follow up teman-teman di EVOS Divine itu sendiri yang ngebikin akhirnya si Gedainya nggak bisa ngambil sniper yang udah dimilikin sama Rasyah, dan dia pun nggak bisa back off lagi. Yang belum gue lihat adalah ketika serangannya connect ke arah satu pemain, belum ada pemain dari Ambiar Epsilon yang bisa narik mundur dan mancing pemain EVOS Divine ini supaya datang ke arah mereka. Betul. Ke arah yang diinginkan oleh MBR untuk menitikkan satu ledakan granatnya mau diledakin ke arah sebelah mana nih. Itu yang di momen yang sekarang itu nggak ada Stevie-nya gitu loh. Jadi yang mereka cari sekarang adalah momen ledakan-ledakan dan ngepredik posisinya ada di sebelah mana tanpa adanya clue, tanpa adanya koda. Seperti ledakan pertama barusan yang tidak mengenai siapapun, dan Lozi akan mencoba ledakan keduanya ke arah satu orang pemain dari EVOS Divine pun masih belum kena. Dan sekarang itu dia. Ketika sudah diketahui arah ledakan datang dari sebelah mana, Ray bahkan juga berhasil menumpangkan kembali dengan menggunakan flash freeze setelah memberikan damage yang begitu sakit, dan Abax flying shot dengan M590-nya tidak merupakan kesulitan sama sekali, dan Rehan yang tersisa sendirian juga tumbang terlalu mudah. Asli, itu kata-kata yang tepat. Terlalu mudah akhirnya permainan dari EVOS Divine barusan, karena kayak tinggal menjawab apa yang coba dibuat sama Ambiar Epsilon aja. Abis itu kembali lagi yang tadi sempat gue mention, pembacaan timing yang tepat juga dikuasai sekali sama teman-teman dari EVOS Divine, sehingga grenade yang keluar dari EVOS Divine selalu on point. Ditambah nggak ada Stevie, itu menjadi big deal banget. Tinggal siapa yang buang grenade duluan terus meleset, kita bisa panis karena biasanya dia bakal stacking glue wall dan cenderung berdiam diri di sana. Nah, sekarang kita bakal lihat Moodset sebagai saksi bisu dari aksi selanjutnya. Ingat, kita juga Aji Span bersama Bigan, sama teman-teman caster yang lain selaku caleg Moodset di sini akan memperhatikan siapa yang akan menangkan match kali ini. Ray siap nge-charge grenade ya. Terasa kali step yang sudah datang menuju ke Ray. Tidaknya dua player menuju ke Ray. Ray menjadi decoy, bisa lari, cukup fleksibel, cukup memberikan distraction, sehingga sisa player yang lain dari EVOS Divine bakal mencari player dari Ambiar sisanya. Dapat satu tadi orang. Nah, ini dia nih, udah ketangkep satu supportnya. Info didapatkan dari seorang Kocel, langsung menuju ke arah Rehan. Rehan mulai panik. Rehan akan mencari jalan menuju regroup ke arah teman-temannya. Sebentar Rasya juga bebas ke-pick ke arah player dari MBR, sehingga player-player dari MBR bingung ini priority-nya mau gimana gamenya, sehingga mereka gak kasih waktu untuk berpikir, dan MBR kalah lagi. Gue rusak padahal ngelihat MBR geraknya langsung bertiga ke arah sebelah kanan tadi, buat nangkep si Ray doang sendirian, tapi dibuka dengan satu granat yang gak connect. Belum lagi ketika tadi Gedainya udah berhasil masuk tuh ke bagian lantai bawah dari Ray, dia sempat susah buat naik lompat pagar. Asli. Itu tuh padahal tembakan dari Lozi dari belakang pakai Thompson apa tadi itu udah kena ke arah Ray. Bener. Tapi gara-gara lambat juga naik ke lantai 2, nggak kena Ray-nya di situ. Iya. Balik ke Rasya terus dikejar, Rasya yang jadinya main. Nah di belakang Rehannya juga sibuk tuh. Dikejar-kejar sama si Kocel berdua lagi. Nah sekarang udah di mana-mana tuh, ada es, ada granat, lempar dari Kaler, dari Kidul, Tiwetan, Tikulon, banyak sekali. Satu tumpang akhirnya Bax bersama dengan Lozi 3 lawan 3 diterjari sekarang. Gedai cukup low, harus kulung medkit terlebih dahulu. 2 glue dibuka, coba ambil beberapa medkit dan juga glue yang kali bisa dikolek oleh seorang Gedai itu sendiri. Dar, ada lagi ledakan yang coba diberikan dari EVOS Divine yang masih belum bisa connect. Satu sekali menghancurkan satu glue wall, dan Ray akan masuk tembak ke arah berbeda karena ada vision yang terbuka. Tapi lihat
Lihat ini yang akan menghancurkan segalanya. Para Sultan. MBR lagi-lagi kehilangan angkanya. Ya, sulit. Pinter banget anak-anak EVOS Divine ini menjaga dan menggunakan skill aktif mereka agar tetap on point, tetap bisa maksimal di waktu yang krusial. Dan tadi setup spam frag maupun flash freeze-nya juga tepat banget. Bikin rusuh dulu di satu titik, disimpan dulu Riptide Item-nya dari Rasha, sehingga pas udah momen-momen yang kayak momentum of delay, momentum of reset itu dimaksimalkan. Digunakanlah Riptide Item. Nah, sekarang kita akan lihat detik-detik penentuan apakah EVOS Divine bisa membungkam MBR Epsilon, tapi Lozi sepertinya tidak ingin hal tersebut terjadi. Berhasil mendapatkan satu player dari EVOS, yang mana itu adalah Rasha. Big deal, tapi Rasha udah berhasil di cover di sini. Nah, Lozi mencetak angka selanjutnya, cukup tajam Lozi dengan keinginan menangnya tentunya, tapi masih ada Ray di belakang sana yang siap memberikan cover menuju ke arah Kocel kapan aja, dan Kocel masih bisa berhasil selamat. Nah, itu dia hadiah menuju ke arah satu titik yang udah berhasil di secure sama MBR Epsilon, tapi itu juga mempersempit ruang gerak dari MBR Epsilon, sehingga Rasha dan juga teman-teman EVOS Divine yang tersisa bebas melakukan pergerakan mereka menuju ke arah yang mereka inginkan. Masih tetap berada di atas. Ray di sini memberikan distraksi untuk orang yang menjaga angle atas, sementara bagian angle bawahnya di sini Kocel juga nggak boleh sampai kecolongan. Lagi mereka tinggal perlu satu angka. Nice. Apa tuh dah yang dipencet kalau boleh tahu? Tombol setting buat Suren kah? Kita lihat karena agak on point juga itu tembakannya, bahkan tappingannya. Sekarang kita lihat posisinya dari Rasha, dapat satu tembakan, satu lagi Kocel berhasil dapat dua. Waduh, Ini udah gak bisa ditolong di momen seperti ini karena semuanya lagi dalam posisi terpisah dari MBR Epsilon. 2 lawan 1, Rehans dikagetin sama Kocel dan juga seorang Rasha bersama Ray. Nah, habis sudah. Ini dia MBR Epsilon versus EVOS Divine dengan skor 2-0 untuk EVOS Divine. Nice try untuk